Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine Urpaistano. Hari ini akan mempresentasikan tugas remedial saya tes sumatif 3. Langsung saja, soal yang pertama, apa itu teknologi pengendalian stres biotik? Teknologi pengendalian stres biotik merupakan salah satu teknik atau metode atau langkah-langkah yang dilakukan atau diterapkan untuk mengendalikan hama penyakit dengan beberapa cara pandang teknologi itu sendiri. Dalam pengendalian hama dan penyakit di dalam lahan suboptimal, sehingga kondisi tanaman dapat sehat dan berproduksi optimal. Nah, stres biotik ini disebabkan oleh interaksi makhluk hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan interaksi antara manusia dalam membantu pengendalian ini agar kedepannya dapat ditangani dengan benar dalam mengendalikan hama dan penyakit. Soal nomor 2, jelaskan prinsip teknologi pengendalian stres biotik di lahan optimal. Prinsip teknologi pengendalian stres biotik di lahan suboptimal mencangkup beberapa prinsip, yaitu pertama, kondisi lingkungan penting bagi kesehatan tanaman. Yang dimaksud kondisi lingkungan penting bagi kesehatan tanaman adalah tindakan atau kegiatan yang harus kita lakukan agar menjaga lingkungan yang tetap sehat bagi kesehatan tanaman. Karena dari faktor lingkungan timbul beberapa hama dan penyakit yang dapat mengganggu kesehatan tanaman. Oleh karena itu, pentingnya melakukan sanitasi lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dan terhindar dari hama yang menjadi inang bagi tanaman itu sendiri. Nah, hal ini kita lakukan ketika akan melakukan budidaya tanaman di lahan. Nah, yang selanjutnya varietas tanaman tertentu yang sifatnya adaptif. Yang maksud varietas tanaman tertentu yang sifatnya adaptif adalah sifat tanaman yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, sedangkan nutrisi dan pH yang seimbang. Yang maksud nutrisi dan pH yang seimbang adalah adanya nutrisi atau senyawa kimia yang terlepas ke tanah untuk kerja mikroorganisme tanah supaya laju proses meningkat. Nah, dalam larutan tanah tersebut akan dijadikan nutrisi dan diambil tanaman untuk proses pertumbuhan tanaman itu sendiri atau proses perkembangbiakan tanaman itu sendiri. Nah, selanjutnya kondisi iklim yang cocok. Nah, yang dimaksud kondisi iklim yang cocok adalah tersedia iklim yang cocok dalam budidaya tanaman, apakah itu kelembaban yang tinggi atau rendah, dan juga suhu, apakah tanaman mampu beradaptasi di suhu tertentu. Nah, proses ini berkaitan dengan cara tumbuh tanaman. Oleh karena itu, sebelum melakukan budidaya tanaman, pentingnya memperhatikan prinsip teknologi pengendalian ini. Soal nomor 3, uraikan tindakan pengendalian hama dan pemantauan hama dan penyakit pada lahan suboptimal. Nah, tindakan pengendalian tanaman preventif meliputi varietas yang beradaptasi dan tahan. Nah, selanjutnya benih dan bahan tanam yang bersih. Yang dimaksud benih dan bahan tanam yang bersih adalah benih yang disediakan pada awal penanaman dan bahan tanam yang disediakan itu bersih agar terhindar dari penyebaran hama yang membawa penyakit pada saat proses pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dan yang selanjutnya, sistem tanam atau pola tanam yang sesuai. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah sistem atau pola tanam yang sesuai, di mana
pola tanam yang sesuai akan menentukan berkembang biaknya hama dan penyakit. Seperti contoh, sistem monokultur adalah sistem yang membudidayakan satu jenis tanaman, sedangkan polikultur itu lebih. Nah, yang lebih rentan terkena serangan hama dan penyakit adalah sistem monokultur. Oleh karena itu, sistem monokultur lebih tepat digunakan agar mengurangi intensitas serangan hama yang mencari makanan pada tanaman budidaya tersebut. Selanjutnya, manajemen hara yang sesuai. Nah, yang perlu dipikirkan adalah yang dikelola adalah hara yang sesuai bagi tanaman itu sendiri dan juga tanah. Nah, selanjutnya bahan organik bahan organik bagi aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Nah, perlu diperhatikan juga adalah ketersediaan bahan organik bagi mikroorganisme di dalam tanah yang dapat membantu proses aliran nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya, metode budidaya yang sesuai. Nah, ini tergantung terhadap varietas tanaman yang dibudidayakan. Selanjutnya, pengelolaan tata air yang benar. Nah, pengairan yang paling penting ditentukan karena ini berkaitan dengan proses pertumbuhan tanaman. Jika pengelolaan tata air yang benar, maka tanaman dapat bertumbuh dan melakukan perkembangbiakan yang baik. Nah, waktu dan jarak tanam yang optimal. Nah, waktu juga penting diperhatikan agar dalam melakukan budidaya tanaman dapat terhindar dari serangan atau ledakan hama yang terjadi. Nah, dan jarak tanam yang optimal dapat memperkecil serangan hama yang mencari makanan pada tanaman itu. Dan selanjutnya, tindakan sanitasi yang tepat, yaitu melakukan pembersihan lingkungan dengan cara mekanik atau fisik. Bisa dilakukan dengan membersihkan secara menggunakan cangkul ataupun tindakan lainnya. Dan selanjutnya, pemantauan hama penyakit itu disertai adanya tanda-tanda khas serangan pada tanaman, meliputi hama yang merusak tanaman jika diperhatikan melalui kondisi fisik tanaman secara langsung dan juga penyakit secara tidak langsung dilihat secara tidak langsung dilihat kasat mata. Nah, diadakan pemantauan khusus bagi fisiologi tanaman yang terserang penyakit. Nah, tanda-tanda serangan hama biasanya dilakukan oleh para petani di lapangan secara langsung. Dan soal yang terakhir adalah jelaskan tindakan pengendalian gulma di lahan suboptimal. Nah, tindakan pengendalian gulma di kebun lahan suboptimal meliputi dua tindakan, yaitu tindakan preventif dan secara biologis. Nah, tindakan preventif terdiri ada beberapa tindakan, yaitu pertama, pemilihan varietas. Nah, ini dilakukan ketika melakukan budidaya tanaman, apakah varietas yang dibudidayakan itu sesuai dengan kondisi iklim, kondisi tanah, dan rentan terhadap hama dan penyakit. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan pemulsaan. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah sebelum proses penanaman bibit di lapangan. Kegiatan ini biasa dilakukan agar tanaman bebas dari serangan hama dan penyakit yang diakibatkan oleh gulma yang timbul di sekitar bedengan. Nah, kegiatan pemulsaan juga sangat berpengaruh penting bagi produksi tanaman. Dan selanjutnya, tanaman penutup tanah. Selanjutnya, rotasi tanaman. Nah, dan selanjutnya, pemilihan pola tanam.
Dan yang selanjutnya pemupukan berimbang. Dan yang selanjutnya waktu tanam dan kepadatan tanam, kepadatan, metode pengolah tanah, dan penyebaran gulma. Nah, hal yang paling penting adalah asal benih, di mana asal usul benih pada saat kita melakukan penyemaian. Apakah benih ini bersih dan bebas dari hama dan penyakit. Nah, tindakan secara biologis meliputi penggunaan fungi, tular tanah yang efektif mengurangi weeds gulma, atau penggunaan rhizobacteria yang mampu menekan pertumbuhan benih gulma tersebut, atau penggunaan dengan menghadirkan tanaman-tanaman yang mampu menjadi musuh alami bagi hama itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan secara biologis agar dapat mengurangi penularan atau penyebaran hama dan penyakit pada lahan budidaya itu sendiri. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.